Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di Didi Channel. Oke, seperti biasa untuk hari ini Didi akan berikan informasi lagi nih teman. Kali ini Didi akan berikan informasi mengenai token CHAO nih ya, sesuai request teman-teman ya di minggu-minggu kemarin. Sorry banget ya, Didi belum sempat membuatkan video mengenai update news token CHAO teman ya. Oke, nah kira-kira ada perkembangan dan news apa mengenai si token CHAO ini, nanti bakal Didi bahas dan diulas semua ya di video ini. Jadi pastikan kalian tonton sampai habis. Oke, namun seperti biasa sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa nih kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman, karena asli subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. So nggak usah kelamaan, langsung kita kepoin. Jadi nah oke teman ya, di sini Didi sudah masuk di coin market cap ya. Jadi sebelum kita lanjutnya ke pembahasan ya, kita cek and recheck dulu nih ya kondisi CHAO ya di CMC teman ya, agar kelihatan semua nih cuy. Oke. Nah, terlihat banget teman ya, di sini CHAO itu mengalami pertumbuhan 3,20% teman ya, dan marketnya cenderung green ya. Tapi kalau kita lihat untuk market all ya, dia memang merah teman ya untuk chartnya teman ya. Meskipun kita tahu di sini sempat kemarin ya si CHAO ini mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan ya. Lalu setelah itu dia mengalami penurunan ya, bearish tajam gitu teman. Dan saat ini sudah mulai merangkak naik lagi nih cuy. Oke. Nah, kira-kira ada update news apa mengenai si CHAO ini teman ya. Melihat CHAO ini kan sangat fenomenal teman ya. Dimana CHAO tuh dulu baru buat ya tokennya, dan dia langsung terdaftar di beberapa bursa ya. Dan hal itu juga yang menyebabkan CHAO itu sangat fenomenal gitu teman. Dan dikabarkan juga CHAO ini adalah salah satu token ya, atau project warisan dari Rios, atau pendiri dari Shiba Inu teman. Dan itu sudah terbukti juga ya, transfer dari developer Shiba Inu teman ya ke CHAO dulu teman, pernah dibahas juga. Dan memang untuk proyeknya ini misinya ya, dia ingin menciptakan sebuah media sosial yang terdesentralisasi ya teman ya. Oke, dan kita tahu memang selama ini belum ada teman ya media sosial yang terdesentralisasi ya. Apakah CHAO ini ada potensi besar bang untuk kedepannya ya? Ya kita lihat aja teman ya, kita lihat saat ini kan kita sudah menyambut era Web3. Nah, CHAO ini adalah satu-satunya media sosial yang mengarah ke situ gitu teman ya. Dimana dia itu media sosial yang terdesentralisasi ya, dan dia beracuan kepada Twitter yang dikatakan bahwa ini adalah versi Twitter yang terdesentralisasi ini ya, seperti itu teman. Oke. Dan diingatkan sekali lagi ya, token CHAO ini sangat penuh spekulasi ya. Jadi kalian harus do your own research ya mengenai perkembangannya. Tapi kalau mengenai potensinya ya pasti ada gitu teman. Karena Didi lihat belum ada media sosial yang terdesentralisasi ya seperti CHAO ini teman. Dan proyek CHAO ini masih dalam testnet ya teman. Oke. Nah, oke teman ya, di sini Didi sudah masuk di Twitternya CHAO ya, dimana Twitternya CHAO ini adalah ya komunitas CHAO ini. Dan CHAO ini juga memiliki website ya, namanya CHAOIS ya, dimana itu berisikan manifesto teman ya, atau proyek-proyek serta ekosistem dari si CHAO ini teman. Oke. Dan kalau kita lihat ya untuk media sosialnya di sini, Decentralized Social Clearing House teman ya. Oke, dimana dia tuh memiliki 15,8 ribu pengikut teman ya untuk CHAO ini. Jadi kita akan cek and recheck ya, ada updatean apa. Nah, terakhir di update tuh kemarin memang si CHAO ini ya sedang melakukan testnet media sosialnya teman ya. Di sini Decentralized Social Clearing House teman. Dan kalau kita scroll ke bawah ya, memang nggak ada updatean lagi ya. Artinya updateannya itu ya mentok di testnetnya itu teman. Nah, di video di sebelumnya Didi juga sudah menjelaskan mengenai testnet ya, dan tampilan dari platform media sosial CHAO nantinya teman. Dan kalau kita lihat dari websitenya ya, memang di sini tuh nggak ada perkembangan teman ya. Namun tetap ya dia itu menjelaskan manifesto dari proyek CHAO ini. Dan ini nggak usah dijelasin ya teman, karena kalau kalian tonton video Didi ya, mulai part 1 sampai part terakhir ini ya, nggak tahu sampai part berapa sampai Didi lupa cuy. Itu sudah detail banget kalau menurut Didi ya. Plus spekulasinya juga sudah Didi bahas semua ya mengenai CHAO, dan ini mengenai brandnya ya. Intinya proyek CHAO ini nantinya ketika sudah dimainetkan ya, jadi versinya itu kayak Twitter yang terdesentralisasi. Tapi buat mengakses atau membuat akun, kalian membutuhkan NFT teman ya. Nah, NFT ini nantinya yang bisa untuk di brand CHAO ya. Kita lihat untuk supply CHAO kan 666 triliun teman, atau ya bisa dibilang setengah dari suplai Shiba Inu ya, setengah lebih dari suplai Shiba Inu teman. Artinya lebih sedikit lah suplainya gitu teman. Nah, di sini dijelaskan ya, dijelasin sedikit teman ya. Semakin nama NFT itu unik ya teman ya, karakternya, maka semakin banyak
Chow yang nantinya akan di-brand untuk membuat NFT tersebut ya, untuk mengakses akun media sosial kalian. Jadi semakin unik semakin mahal ya pembuatannya ya, pembuatan nama akun media sosial di media sosialnya Chow ini, teman-teman. Oke, artinya ketika memang nanti sudah di mainnet dan media sosialnya itu laris manis ya, banyak pengguna ya, otomatis semakin banyak brand ya. Kalau misalkan banyak brand, otomatis harga juga akan meningkat, sudah pasti ada demand karena proses brandnya itu menggunakan NFT, dan NFT itu digunakan untuk mengakses media sosial dari Chow. Jadi semakin banyak pengguna, semakin banyak brand, intinya seperti itu. Kalian bisa baca-baca sendiri ya untuk manifesto dari si Chow ini, teman-teman ya. Dan Didi juga sudah menjelaskan di video di sebelumnya. Oke, jadi itu kurang lebih ya mengenai manifesto dari si Chow ini, teman-teman. Oke, kalian bisa tonton deh ya video Didi sebelumnya. Oke, dan kalau kita lihat ya dari testnet media sosial di Chow ini, teman-teman, ini lembaga clearing sosial yang terdesentralisasi, teman-teman. Ini kemarin juga sempat sudah di explore, teman-teman, atau di review juga, teman-teman. Katanya Chow adalah protokol pemesanan yang tahan sensor dan terdesentralisasi. Jadi bisa dibilang, teman-teman ya, kalau kita lihat updatean oleh komunitas Chow, teman-teman, memang seringkali dikait-kaitkan dengan Elon Musk ya, dimana Elon Musk kan memang dulunya sebelum membeli Twitter dia ingin memiliki sebuah media sosial, teman-teman ya, yang bebas berpendapat, ininya seperti itu. Nah dari situlah, teman ya, Chow itu ingin menciptakan atau ingin mewujudkan keinginan Elon Musk ya, teman-teman. Oke, meskipun memang sebelum Elon Musk men-tweet seperti itu, ini sudah di planning ya oleh, atau spekulasinya itu si Ryoshi atau pendiri Shiba Inu gitu, teman. Planning untuk menjadi media sosial yang terdesentralisasi. Oke, dan dia itu mengandalkan teknologi blockchain ya untuk keamanannya, didukung oleh Ethereum, teman, karena ini dia berdiri di atas jaringan Ethereum dan didorong oleh komunitas. Ya, sangat-sangat terdesentralisasi untuk si Chow ini, teman. Kalau kita klik manifesto ya, ini balik lagi ke websitenya, teman. Nah, tapi ngomong-ngomong mengenai Chow ini ya, teman. Nah, ini kalau diklik tadi ya, mulai ya. Nah, ini cetak nama pengguna Anda dan bergabunglah dengan revolusi ya. Artinya kalian harus mencetak membuat NFT ya untuk bisa bergabung ke media sosial. Tapi di sini ada peringatan, harap diingat bahwa dApps ini sedang dalam pengembangan. Artinya belum selesai, ini masih dalam proses pengembangan, teman. Jadi fitur mungkin tidak berfungsi seperti yang kalian harapkan. Selain itu ada beberapa teks dan hampir pengisian, teman. Gambar pengisian. Oke, jadi artinya di sini ya memang masih dikembangkan ya, dalam proses pengembangan. Artinya belum jadi ya, namanya juga masih testnet gitu loh, teman. Oke, nah untuk perkembangannya selebihnya untuk testnet ini belum diupdate lagi ya, teman. Katanya sambungan ke testnet Garly ya untuk menguji prosesnya. Nah, sebentar lagi di September, teman ya, Ethereum tuh juga upgrade testnetnya ya, karena untuk mengupgrade pengembangan Ethereum selanjutnya gitu, teman. Kalau nggak salah testnet baru dari Ethereum itu namanya Holiske ya, teman ya. Nah, Didi juga kurang tahu, teman ya, ketika nanti di September ya, teman ya, testnet Ethereum ini nanti di-launchingkan ya, testnet dari Holiske ini, teman ya, apakah si Chow ini akan pindah ke testnet dari Garly ke Holiske juga mungkin, teman ya, karena ini Garly ini sudah nggak dipakai, biasanya seperti itu ya. Kita tinggal tunggu aja lah perkembangannya, teman ya, untuk si Chow ini ya, karena ini masih memang benar-benar masih testnet, teman ya, untuk media sosial dari Chow ini ya. Untuk tampilannya kalian bisa tonton deh ya video Didi sebelumnya yang membahas mengenai Chow. Nah, ngomong-ngomong Chow juga, teman ya, dia itu juga digadang-gadang nantinya katanya itu akan berdiri di atas jaringan COM ya, dimana Chow ini ya tadinya itu ada kayak 3 token ekosistem ya, Chow, COM, dan 0 ya, token 0 gitu, teman. Didi lupa namanya apa. Nah, kalau untuk si COM ini, teman ya, dia itu proyeknya memang pembunuh Shiba Inu. Jadi misinya itu seperti itu, COM Shiba Predator ya. Jadi COM ini adalah misinya untuk membunuh Shiba Inu, seperti layaknya Shiba Inu yang ingin membunuh Doge dan keturutan ya, teman. Oke, nah COM ini, teman ya, saat ini tuh sedang uji testnet, dan ini infonya sudah dari mulai Mei ya, teman ya, diumumkan ya. Ini decentralized low gas fee Web3 and EVM EBC Tendermint. Jadi untuk posisi COM saat ini sudah melakukan testnet, teman, uji coba testnet ya. COM testnet V3 voucher ya, ini vouchernya, teman. Dan COM ini dia termasuk layer 1 karena dia itu memakai teknologinya Cosmos, teman ya, untuk membuat blockchain ini gitu, teman.
Dan kemarin juga ya kalau nggak salah testnetnya itu dia juga sudah mentestnet swabnya juga teman. Ini adalah tampilan com testnet swab teman. Ini swab, tampilan swabnya, ini tampilan pool teman ya, likuiditas poolnya teman ya. Untuk com ini connect wallet, tapi ini masih testnet ya untuk swabnya ya teman ya. Com swab lah intinya teman ya. Atau DEX-nya dari com ya juga masih testnet ya. Blockchainnya juga masih testnet juga kalau nggak salah. Nah kalau kita lihat ya dari akun Chow Eva Informer, ini memang salah satu dia yang semangat sekali atau sering sekali mempromosikan si Chow ini teman ya. Nah dilihat dari beberapa kutipan ya, ini 13 jam yang lalu si Chow Eva Informer ini pernah men-tweet seperti ini teman. Dan ini seperti tweetannya itu mengacu kepada manifesto yang kalian bisa lihat di website ini teman ya. Oke, nah semua data akan disimpan secara permanen karena keterbatasan jaringan Ethereum ya. Arweave atau blockchain serupa mungkin lebih disukai. Likuiditas Chow dapat bermigrasi di beberapa titik ke com layer 1. Ya teman, yang tadi sudah dijelaskan bahwa com ini saat ini sedang testnet ya, dan dia itu termasuk layer 1 yang menggunakan teknologi Cosmos teman ya, atau teknologinya si Atom. Tetapi itu akan ditangani setelah manfaat teknis terungkap dengan sendirinya dan perpindahan terlihat jelas ya. Jadi banyak yang berspekulasi ya mengenai manifesto ini, nantinya bisa jadi si Chow ini nantinya akan didirikan di atas blockchainnya si com teman ya. Oke, karena com, Chow dan token zero gitu teman ya, 0 gitu teman ya. Dia itu kayak sebuah ekosistem gitulah teman ya. Kalau misalkan di ekosistemnya Shiba Inu itu kayak ekosistem trifecta ya, kayak SHIB, LIS, dan BON. Ya, kalau nggak salah sih seperti itu ya. Saya ingat Didi teman. Karena Didi udah lama banget gak bahas Chow ya. Kebetulan memang ada beberapa subscriber Didi yang meminta request ya. Makanya Didi buatin video ini, dan Didi akan juga sekalian cek and recheck gitu ya mengenai perkembangan Chow ini. Dan untuk Chow sendiri teman ya, untuk infonya itu juga masih testnet gitu teman ya, mengenai blockchainnya layer 1 itu yang memakai teknologi Cosmos SDK ya. Dan untuk Chow sendiri juga masih testnet media sosialnya teman ya. Jadi belum ada yang selesai dan belum ada updatean yang cukup signifikan. Makanya Didi nggak bikin konten ya mengenai Chow ya. Soalnya nggak ada updatean itu masih tetap kayak kemarin ya. Jadi masih testnet semua. Ya, entah com, entah si Chow ini teman ya. Oke. Nah kalau kita lihat teman ya, untuk grafik Chow ya di TradingViews ya, memang ini kalau dilihat ya setelah penurunan ya mencapai dasarnya atau membuat supportnya gitu teman. Supportnya di sini. Ya supportnya di sini ya, dia itu mengalami kenaikan teman ya. Kenaikannya itu sampai resisten di sini. Di sini aja kita sudah menemukan ya titik resisten dan support ya teman. Artinya kita bisa tahu nih pergerakan dari Chow ini nantinya akan kemana ya. Dirasa pergerakannya itu di tengah-tengah antara resisten dan support. Dan kalau kita lihat juga ya dari volume transaksi ya, ini cenderung menurun ya untuk volume transaksinya. Artinya akan ada koreksi untuk Chow ini teman. Ini jadi cenderung menurun teman ya. Jadi dirasa akan ada koreksi lah untuk si Chow ini teman. Dan kalau kita lihat ya dari support di sini ke sini, ini memang trennya itu naik cuy. Trennya itu naik ya. Ya, jadi naiknya seperti ini ya. Dirasa dia akan naik turun di area antara resisten dan support ini gitu teman ya. Kalau misalkan dia mengikuti trendline ya, dia pasti sedikit demi sedikit bergeraknya itu naik gitu tuh. Kalau mengikuti trendline-nya ini teman. Oke, di sini dia akan lihat dari Fibonacci teman ya, mengenai penurunan ya dari si Chow ini. Kita beracuan pada resisten teratas sebelumnya dan support terakhir teman. Dan kalau kita lihat teman ya, memang saat ini ya kenaikan dari si Chow ini ya, dia itu berusaha untuk menuju di 0,78 Fibonacci teman ya, setelah dia bisa nge-break area golden Fibonacci ini teman ya, di 0,382 Fibonacci. Di sini juga yang sudah terkonfirmasi ini ada MA10 dan MA30 ya, sebenarnya sudah terkonfirmasi bersilangan di candlestick hijau. Artinya ada potensi kenaikan. Tapi kalau kita lihat volume transaksinya yang cenderung menurun, teman. Ini sepertinya akan adanya koreksi gitu teman ya. Koreksi dulu lah sebelum naik gitu teman. Nah, koreksinya sampai mana Bang ya? Koreksinya dia rasa dia akan mengarah ke 0,382 Fibonacci di sini gitu teman. Baru kalau misalkan memang di sini volume transaksinya besar ya, dia akan mencoba mengarah ke resisten sebelumnya di sini gitu. Nah, posisi entry yang pas di mana Bang ya? Posisi entry-nya ya di sini teman ya, di area batas golden Fibonacci ini ya, di 0,382 Fibonacci atau di area 0,00561116 ya, di area sinilah teman ya.
untuk entry, teman ya. Nah, dia ada potensi dia akan naik ya, teman ya. Kalau misalkan memang untuk volume transaksi ini mensupport. Oke, hal ini juga dilihat teman ya di sini. Ini ada potensi naik ini, teman ya. Ini ada potensi mengalami kenaikan gitu, teman ya. Karena apa? Karena di sini kalau kita lihat ya, untuk tekanan jualnya atau tekanan sellnya itu semakin menurun ya, teman ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya. Di sini tekanan jual sellnya ya, teman ya, meningkat. Dia merahnya itu merah pekat dan dia sudah mulai memudar ya, pink ya. Artinya ini ada potensi kenaikan gitu, teman, untuk si COW. Ya, dirasa kenaikannya ya, ya dia akan ke resisten ini, teman ya. Berapa sih ya kenaikannya kalau misalkan ke resisten? Oke, jadi 17,83%-an kalau misalkan dia naik ya, teman. Kalau misalkan dia naik dari mulai harga sekarang ke resistennya sini. Oke. Ya 17 sampai 15% lah, teman ya. Tapi kalau volume transaksinya nggak support seperti ini ya, teman ya, apa bisa dibilang itu volume transaksinya itu makin menurun, dirasa dia akan koreksi dulu sebelum dia mengalami kenaikan. Oke. Jadi potensinya itu. Ini analisa jangka pendek, teman ya. Ingat, ini analisa jangka pendek. Nah, kalau kita lihat market all-nya ya, kita lihat market all-nya, kita hapus Fibonacci-nya, kita hapus. Jadi tampilannya kurang lebih seperti ini ya kalau kita hapus Fibonacci-nya ya. Jadi set naik dan dia akan naik lagi ke sini ya. Dan ketika di sini pasti uji resisten dulu. Apakah dia bisa nge-break out apa enggak? Kalau enggak, dia akan turun lagi ya. Mudah-mudahan turunnya itu masih mengikuti tren lainnya, itu harapan Didi, oke? Dan kalau kita lihat untuk market all ya dari si COW ini, teman ya. Kita lihat ya untuk market all ya. Jadi memang saat ini, teman ya, si COW ini masih berada di red Fibonacci, artinya dia akan mengarah ke area golden Fibonacci di 0,38 ya. Jadi kalau misalkan dia memang nanti turun dan naik lagi ya, dan dia bisa nge-breakout resistance sebelumnya di 0,075, jadi ada kemungkinan dia ada potensi ke sini cuy. Nah, ke sini ya, ke 0,382 Fibonacci, teman ya, atau di area sini nih sebentar ya, atau di area 0,0008364 ya. Jadi targetnya di sini, teman. Dan kalian bisa entry di 0,0054968. Oke. Jadi itu tadi, teman ya, sedikit analisa Didi mengenai si COW. So, bagaimana menurut kalian mengenai hal ini? Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke. Namun tetap, teman ya, di sini itu ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat berisiko tinggi, teman. Jadi bijaklah kalian di dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua. Oke. Mungkin itu aja yang bisa Didi sampaikan di video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan di subscribe, teman. Karena selain subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa. Bye-bye.